Anda jika ternyata bagi warga yang mengalami kerusakan aset baik berupa properti maupun kendaraan akibat tertimpa pohon tumbang, Anda bisa mengklaim ganti rugi pada dinas terkait. Dan untuk membahas terkait dengan prosedurnya, sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Iwan Nurcahyo. Selamat siang Pak Iwan. Ya, selamat siang Mas Jason. Ya, selamat siang Pak Ivan. Ini kan cuaca ekstrim memporak-porandakan sejumlah pohon dan juga properti milik warga. Apakah benar Pak bisa diklaim ataupun ganti rugi bagi para warga yang mengalami kerusakan akibat angin kencang kemarin? Iya, jadi untuk pohon-pohon tumbang yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, khususnya di area publik ya, dalam pengelolaan Pemprov DKI Jakarta, yang karenanya mengakibatkan adanya kerugian baik orang, terus kendaraan dan juga bangunan dari pohon tumbang tersebut memang bisa mengajukan klaim santunan ke Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Pak Ivan, syarat-syaratnya yang diberlakukan apa saja Pak untuk mereka agar bisa mengklaim terkait dengan ganti rugi tersebut? Yang pertama tentu laporan kejadian ya, seperti misalkan laporan kepolisian terkait dengan adanya kejadian pohon tumbang di lokasi tersebut, terus juga dokumentasi, terus juga kejadian. Yang selanjutnya adalah surat dari suku dinas terkait ya, misalkan di wilayah Jakarta Selatan, berarti dari wilayah Jakarta Selatan, dan berlaku hal yang sama juga untuk wilayah lain, menerangkan bahwa memang pohon tersebut bahwa memang pengelolaan milik Pemprov DKI. Selanjutnya nanti kita ajukan klaimnya kepada pihak asuransi dari Dinas Pertamanan. Seperti itu, Pak. Untuk prosedur dan tahapannya Pak, ini berapa lama ya untuk sampai akhirnya uang nantinya akan cair ke korban begitu Pak? Untuk pemberkasan, setelah berkas dinyatakan lengkap, semua syarat-syarat yang dibutuhkan itu terkirim, maksimal 14 hari sudah bisa terkirim ya. Verifikasinya sih itu 1-2 hari setelah dinyatakan lengkap sudah bisa ada kabar dari kita, cuma proses pencairan pendanaannya kan bukan dari Dinas Taman, nanti dari asuransi itu sampai dengan 14 hari maksimal. Pak Ivan, untuk kerugian sendiri ya, yang bisa diklaim kira-kira kalau kita ambil contoh, misalnya ada satu mobil minibus misalnya yang kemudian tertimpa pohon. Nah, untuk satu mobil minibus ini berapa klaim yang bisa diambil oleh korban begitu Pak? Kisaran berapa Pak? Ya, jadi untuk orang itu maksimal 50 juta kejadian meninggal dunia itu untuk orang. Terus untuk bangunan maupun kendaraan roda 2 dan roda 4 itu maksimal 25 juta. Seperti itu Mas Jason. Kalau untuk rumah properti begitu Pak Ivan? Misalnya Ya, ada bangunan, terkena itu gentengnya bangunan sama 25 juta maksimal. 25 juta sama dengan kendaraan begitu ya Pak ya. Nah, Sama dengan apa-apa saja kendaraan. Pak? Kalau tadi untuk yang di cover. Nah, kalau untuk yang tidak di cover ini yang kondisinya seperti apa Pak Ivan? Ya, pohon-pohon yang memang adanya di area publik ya, yang memang bukan kepemilikan Pemprov DKI Jakarta, misalkan di dalam bangunan privat seperti itu ya. Kalau yang di area publik tentunya ini memang menjadi tanggungan pemeliharaan Pemprov DKI, ini masuk dalam area cover. Ya Pak Ivan, membicarakan inventaris pohon di sepanjang ruas DKI Jakarta kan banyak pohon besar-besar nih ya Pak. Nah, kira-kira seperti apa penanganannya ke depannya sehingga tidak terjadi lagi Pak ada pohon tumbang? Ya, untuk memang 5 Maret kemarin memang cuaca ekstrim ya, seperti yang kita ketahui bersama. Jadi memang khususnya di DKI Jakarta ada sekitar 5 kecamatan ya yang terdampak cukup lebih berat daripada wilayah-wilayah lainnya. Namun hal-hal antisipasi memang kami lakukan secara reguler ya, antisipatif. Yang pertama tentunya melakukan pemangkasan secara berkala dengan intensitas lebih tinggi ya, dimulai bulan Oktober sampai dengan Februari dan Maret. Khususnya sampai dengan periode bulan Maret ini karena periode angin masih tinggi, kami lakukan pemangkasan dan juga melakukan pengecekan pohon yang dalam kondisi tidak baik ya, hal-hal seperti itu. Tentunya juga kami berharap juga masyarakat untuk juga berperan serta menginformasikan kepada kami melalui kanal Jaki, aduan Jaki maupun nomor telepon yang sudah kami siapkan apabila memang ada pohon-pohon di lingkungan DKI Jakarta di area publik khususnya memang memiliki resiko seperti itu, agar bisa dicek kondisinya dan kemudian diambil tindak lanjut oleh petugas-petugas kami di tingkat wilayah kota.
Baik, Pak Ivan, saya kembali lagi terkait upaya pencairan atau klaim ganti rugi atas aset yang kemudian tertimpa pohon akibat angin kencang ini, Pak. Ditegaskan lagi, jika memang ada warga yang mengalami hal tersebut, ini bisa kemana, kemudian ke ruangan apa, atau mungkin bisa diakses melalui aplikasi mobile yang sudah disediakan, atau seperti apa, Pak Ivan? Ya, jadi secara reguler sebenarnya ini bisa ke kantor dinas pertamanan dan hutan kota di Jalan Aibda KS Tubun ya, seperti itu. Itu kantor dinas pertamanan dan hutan kota. Namun saat ini secara elektronik juga bisa disiapkan berkas-berkas itu, nanti kami akan verifikasi juga secara elektronik melalui web yang sudah kami sediakan, formulirnya di Bit.ly klaim santunan pohon tumbang DKI, seperti itu. Jadi itu nanti syarat-syaratnya di upload secara elektronik, nanti diverifikasi juga secara elektronik sehingga bisa mempercepat untuk proses-proses verifikasi data. Baik, berarti ini menjadi informasi penting bagi warga ya Pak untuk segera melaporkan bukti dan juga syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pihak Pemprov. Terima kasih Pak Ivan Murcahyo selaku Kapus Datin Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Terima kasih, salam sehat Pak Ivan.